Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Setiap kali kita bertemu selalu ditanyakan, apa kabar? Shalom semuanya. Supaya kita semuanya mengalami berkat daripada Tuhan. Amin. Mari saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Saya percaya semuanya datang dengan sukacita. Saya percaya semuanya datang dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah ini bukan hanya suatu kata, tapi kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita datang di hadapan Dia. Mari kita bersama-sama kita rindu dan mau dipakai Tuhan untuk suatu lawatan. Amin. Mari berjalan di dalam jalannya Tuhan. Mari kita berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Bersama-sama kita meninggikan Dia. Mari nyatakan isi hatimu. Manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, Di mimpi ya Tuhan. mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, Biar iman kami bangkit. biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Biarlah kita lebih lagi. Biarlah curahan Roh Kudus dia tercurah bagi kita semua. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakmu Menyampaikan nubuatan. menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kebangkitan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sama-sama katakan. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada
kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus Namamu di atas segala nama Tuhan. Namamu berkuasa ya Aba. Kami percaya di dalam setiap ketika kami berseru di dalam namamu, Tuhan, setiap kami diselamatkan. Tuhan, Engkau curahkan setiap urapan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Biarlah setiap iman kami bangkit berjalan di dalam Engkau ya Yesus. Taruhkan kerinduan di dalam kehidupan kami lebih lagi. Biarlah belas kasihan-Mu, curahan roh-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi alat. Pimpin kami, mampukan kami untuk boleh melayani. Haleluya. Silakan duduk kembali. Berkumpul Tuhan di hadapan sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku Allahmu. Bersama-sama kita naikkan. Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku Allahmu. Yang belas kasih-Mu Tuhan tercurah. Yang belas kasih-Mu Bapa,
adalah suatu lawatan yang terjadi ya Abah. Membakar hati yang rindu untuk melayanimu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. sampai seluruh Indonesia, Sampai seluruh kota Binjai dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. dipenuhi api Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Abah. Haleluya. Tuhan Engkau membakar setiap kami ya Tuhan. Penuhi kami setiap anak-anak-Mu dengan lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami pasukan-pasukan-Mu yang dahsyat ya Abah. Engkau membawakan kami Tuhan masuk di dalam kegerakan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada kebangkitan yang besar terjadi ya Tuhan. Tiap kami tidak mau terdiam, tapi Tuhan Engkau bawa kami melaju, bawa kami berlari dalam jalan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan, oh, penuhi kami. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan tercurah dari surga ke bumi ini. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan memancar kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah lala shikara lala bayar. Oh lala bayar lala shikara lala. Haleluya. Penuh lebih lagi ya Tuhan. Penuhkan lebih lagi ya Tuhan. Tidak ada satu yang tersia-sia di tempat ini. Haleluya, haleluya. Biarlah setiap tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah di mana kami berada penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu, bumi penuh
Sucilah Tuhan. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Mari setiap pasukan-pasukan Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan kepada Tuhan, biarlah bumi penuh dengan setiap kemuliaan-Nya. Katakan dengan sepenuh hatimu. Katakan tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Penuh kemuliaan-Nya. Tempat ini penuh kemuliaan-Nya. Tempat ini Penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. keluargaku penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku Penuh kemuliaan-Nya. Keluargaku penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah. Sucilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Suci, suci, suci bagimu Tuhan. Mulia, mulialah bagimu Tuhan. Oh, rata kaya rata basyanda rata rata. Oh, rata rata rata. Suci, sucilah Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Biarlah Tuhan bertata Tuhan. Namamu di surga. Dan Tuhan kami boleh melihat ya Tuhan. Setiap keluarga kami boleh menjadi surga di bumi ini. Tuhan biarlah tempat ini Tuhan boleh menjadi surga di bumi ini Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh menjadi surga di bumi ini ya Tuhan. Biar ada suatu kemenangan Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa boleh datang di dalam tangan-Mu ya Aba. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. 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 Berapa banyak saudara yang mau ikut di dalam lawatan Tuhan? Mari sama-sama kita bergerak. Karena sungguh hari-hari ini adalah hari yang di akhir zaman ini. Telah berada di dalam akhir. Mari jadikan pasukan terkasih. Jangan kita berdiam. Bakar setiap roh. Penuhi setiap roh. Haleluya. Aku
Mari sama-sama penuhi lebih lagi. Biar gerakan roh Allah tercurah di tempat ini. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir hati dan pikiran, dengan api urapanmu. Rindu kasih kudusku, jangkau semua bangsa bagiku. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawan. Allahku kan melawanku. Maka di timur ke barat, dari utara selatan, lawakan Allah sekarang. Biarlah api ini Tuhan mengalir di tempat ini. Mencurahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jangan bibir hati dan pikiran, Dengan api-Mu. dengan api urapanmu. Rindu kasih kudusku, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan roh Allah. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawanku. Hanya di timur ke barat, dari utara selatan, lawakan Allah sekarang. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawan. Allahku kan melawanku. Mari sama-sama kita bergerak. Ke barat, dari utara selatan, lawakan Allah sekarang. Lagi-lagi. Gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah kan melawan setiap anak-anak di tempat ini. Hanya di timur ke barat, dari utara selatan, lawakan Allah sekarang. Lawakan Allah. Lawakan Allah, lawakan Allah, Sama-sama. lawakan Allah, lawakan Allah, Ya. lawakan Allah, lawakan Allah, lawakan Allah, lawakan Allah sekarang. Oh, haleluya. 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 Saudara percaya api kemuliaan Tuhan telah turun di tempat ini? Mari kita lebih lagi. Tangkap petir api-api Tuhan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari gereja bersatu kini mengangkat tinggi dia. Bersiap maju jangan lengah, untuk bangkitkan kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua.
panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Mari tangkap setiap api kemuliaan Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Bersama-sama kita maju. Tercurah dari surga. Tepuk tangan kita di atas kepala. Sama-sama. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Biarlah api-Mu Tuhan lebih lagi ya Tuhan, mengalir di tengah-tengah kami Yesus. Tuhan, kami berterima kasih di dalam tangan-Mu, buat setiap kesempatan dalam hidup yang Kau berikan ya Abah. Ajar kami Tuhan untuk boleh melayani Engkau lebih lagi. Dari mulai hari ini sampai seterusnya kami persembahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mencapai sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah penuhi kami selalu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Silakan duduk kembali. Mari naikkan setiap pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita memberikan seluruh hidup kita bagi Dia. Takkan pernah ku sesat mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia.
akhir hidup kami. Kami mau tetap melayani. Kami tetap mau mengasihi-Mu ya Bapa. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu melayani setiap kami. Sehingga kami ada hari ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih sampai hari ini Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Bahkan memberikan kesehatan nafas yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, Tuhan berkati kami, berikan kami hati dan telinga seorang murid. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar, yang kami terima boleh bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap menjaga kita. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mewakili Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di gereja GBI Mandarin Binjai. Jikalau tidak berkeberatan, bolehkah kami melihat lambaian tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Puji Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia, yang diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita juga turut prihatin dan juga turut berduka ya atas kejadian yang mengalami salah satu saudara kita gereja katedral di Sulawesi. Ya, ini satu hal yang sangat memprihatinkan dan kita mengutuk keras hal ini. Ya, kita berdoa kiranya tidak ada lagi ya rumah-rumah ataupun tempat ibadah dari kita Kristen diganggu ataupun diintimidasi dengan hal-hal yang demikian. Dan kita berdoa kiranya Tuhan mengirimkan pasukan malaikatnya menjaga setiap rumah ibadah di kota Binjai ini, bahkan di Sumatera pada umumnya ya. Kita yakin dan percaya Tuhan menolong dan menjaga kita sekaliannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini adalah brosur atau flyer, yaitu untuk kebaktian Jumat Agung. Jadi tanggal 2 bulan 4 ini Bapak Ibu tepat pada hari Jumat, itu adalah hari di mana kita memperingati kematian daripada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, dan gereja kita mengadakan ibadah, dan itu hanya satu kali ibadah, jadi jemaat pagi dan malam seperti hari ini digabung menjadi satu pukul 7 di tempat ini. Jadi Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa hadir bersama-sama untuk di dalam ibadah kebaktian Jumat Agung di gereja kita di tempat ini jam 7. Jikalau ada rekan-rekan sahabat saudara kita yang hari ini tidak hadir, Bapak Ibu bisa memberitahukan kepada mereka supaya hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini kita ada ibadah Jumat Agung. Itu informasi yang Bapak Ibu dapat terima dari saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan misi Bapa Surgawi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita percayai bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan tanpa satu tujuan. Tuhan datang atau dilahirkan di dunia ini memiliki tujuan yang besar, yaitu tujuan dari Bapa Surgawi. Karena kita sadari pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu tidak terpisah adanya. Di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu bisa membaca Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, Bapak Ibu. Awalnya manusia, yaitu Adam dan Hawa, itu adalah pribadi yang dekat dengan Allah. Alkitab memberikan kita informasi bahwa Adam dan Hawa, bahkan Tuhan selalu mengunjungi Adam dan Hawa setiap sore. Jadi Tuhan berjalan-jalan di taman yang asri, taman yang nyaman, taman yang enak itu untuk berjumpa dengan Adam dan Hawa. Tetapi karena
kesalahan daripada Hawa dan Adam, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa oleh karena kelicikan daripada si iblis yang menyerupai ular, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga Hawa mendengar apa yang disampaikan oleh iblis dan ia memakan buah yang dilarang Tuhan. Dan akhirnya itu membuat mereka terpisah dari Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu dasarnya atau pada dasarnya manusia itu adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Manusia itu diciptakan Tuhan bukan untuk menjauhi Allah, tetapi dekat dengan Allah. Tetapi karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Dan sejak saat itu, Allah mulai melakukan misinya. Misinya banyak Bapak Ibu. Kalau kita runut dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru disebut sebagai puncak daripada misi Bapa di surgawi. Karena waktu di perjanjian lama Allah mulai melakukan misinya, yaitu mulai berbicara kepada umatnya, umat-umat pilihannya. Berbicara kepada Musa, berbicara kepada Nuh, kepada Abraham dan segala tokoh-tokoh Alkitab lainnya sampai dengan kitab Maliaki. Melalui nubuatan, melalui nabi besar, nabi kecil. Hanya dengan satu tujuan, supaya hubungan manusia dengan Allah kembali. Jadi misi dari Bapa di surga atau misi Bapa surgawi adalah menyelamatkan manusia dari keterpisahan atau dari ketidaksatuan menjadi satu kembali bersama dengan Bapa. Tapi karena manusia diberikan kehendak, free will, kehendak bebas untuk menentukan hidup, maka terjadilah begitu banyak. Bapak Ibu kalau membaca kisah perjanjian lama, kisah kitab PL Bapak Ibu akan melihat begitu banyak upaya Tuhan. Mulai dari hakim-hakim, raja-raja, sampai akhirnya nabi-nabi diberikan tetap tidak bisa bersatu. Sampai kepada ending kitab Maliaki Bapak Ibu, dari kitab Maliaki ke kitab perjanjian baru, terjadi yang namanya Allah diam. Kurang lebih 450 tahun Allah tidak berbicara, Allah tidak bernubuat, Allah tidak memakai siapapun untuk berbicara kepada umatnya. Dan 450 tahun itu senyap dan Alkitab tidak memberikan apapun juga. Dan di dalam perjanjian baru di kitab Matius, waktu itu ditulis, itulah kembali Allah berbicara. Kali ini tidak lewat pelantara. Kali ini tidak lewat kulir. Ya, kurirnya siapa? Nabi-nabinya. Tidak lagi. Kali ini Allah secara pribadi mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah mengirim Yesus lahir ke muka bumi ini dengan tujuan sama, yaitu misi untuk menyelamatkan semua umat manusia. Sekali lagi, Allah tidak punya misi kotak-kotak. Allah tidak punya misi karena ini adalah orang yang percaya kepada Yesus atau percaya kepada Allah diselamatkan. Yang tidak. Misi Allah sama, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tapi kenapa ada orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan itu? Bukan karena Allah yang memilah, bukan karena Allah yang memisahkan, tetapi karena manusia mendapati kehendak bebas, yaitu kehendak untuk menentukan, memilih apa yang dia pilih. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya jumpa dengan orang-orang yang tidak jadi orang percaya, sekali lagi bukan Allah tidak memberikan kesempatan, tapi mereka tidak memilihnya. Tapi apakah itu selesai? Karena mereka tidak memilih maka Allah putus asa? Tidak.
Bapak Ibu bisa bayangkan dari perjanjian lama sampai ke kitab Maliaki ada 39 kitab Bapak Ibu berbicara tentang bagaimana Allah berupaya terus supaya misinya tercapai, yaitu menyelamatkan umat manusia. Itu sampai habis, begitu banyak nabi-nabi, begitu banyak hakim dan raja-raja. Dan itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah putus asa menyelamatkan umat manusia. Dan sampai endingnya, kalau saya boleh memakai kata ending, atau sampai kepada puncaknya, Allah mengirimkan anaknya, yaitu Yesus. Dan itu juga tetap menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berputus asa. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya, mengaku sebagai orang yang percaya kepada Bapa di surga melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita tidak punya hati demikian, maka sangat-sangat disayangkan. Kita lihat ayatnya. Yohanes 20:21 berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku Yesus, demikian juga sekarang aku Yesus mengutus kamu. Berarti misi Bapa surgawi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terputus di Yesus. Banyak orang berpikir hari-hari ini misi penyelamatan itu hanya endingnya di Yesus. Di kita orang yang percaya nggak ada tanggung jawab, kita bebas. Kita nggak peduli, kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata, sama seperti Bapa mengutus aku Yesus, demikian juga sekarang aku Yesus mengutus Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Sekarang Bapak Ibu dan saya ini adalah utusan daripada Yesus. Berarti kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu melakukan misi Bapa surgawi. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak memiliki hati seperti Bapa, hati seperti Yesus, maka sangat disayangkan, atau saya boleh pakai kata ini. Mungkin kita belum mengenal Yesus sesungguhnya atau sepenuhnya. Kita hanya mengenal Yesus dari kulitnya saja, dari luarnya saja. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak memiliki misi Bapa surgawi, berarti Bapak Ibu tidak mengenal siapa Yesus. Karena Alkitab berkata, jikalau aku di dalam kamu, jikalau Yesus di dalam kita, dan kita di dalam Yesus, maka lakukan atau mintalah apapun, maka itu akan Tuhan wujudkan. Kita minta jiwa, Tuhan pasti wujudkan. Bapak Ibu jangan suka menafsirkan kalau soal minta berarti berkat. Orang Kristen suka terjebak dengan berkat. Kalau sudah soal minta pasti kaitannya dengan berkat. Tidak salah, tapi kalau fokusnya itu jadi masalah. Tidak salah kalau kita berbicara tentang minta itu berkaitan dengan berkat. Tapi kalau kita fokusnya ke sana itu jadi masalah. Berkat itu berarti kita menjadi dampak. Berkat itu berarti kita menjadi pengaruh. Berkat itu berarti kita menjadi terang, menjadi garam untuk orang yang ada sekitar kita. Karena kita sedang mengemban apa yang namanya tanggung jawab dari misi Bapa surgawi. Bapa surgawi memberikan misi ini tidak hanya sampai Yesus. Karena ada banyak orang percaya berkata begini, Pak, Yesus kan Tuhan. Dia bisalah penuh hikmat. Dia bisalah penuh segalanya. Dia bisa bicara dengan leluasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat. Yesus pun tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Karena waktu Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, tunggu di loteng Yerusalem. Aku akan mencurahkan rohku kepadamu, yaitu roh penolong dan penghibur yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Berarti kita tidak sendirian. Kita tidak jalan sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Amin. Kalau hari ini engkau ingin melakukan misi Bapa surgawi, maka ada Roh Kudus yang akan mengurapi bibir lidah kita, yang akan mengurapi pikiran kita, yang akan mengurapi perasaan kita. Kalau kita bersedia untuk diurapi.
Ingat yang tadi saya sampaikan, manusia diberikan kehendak bebas. Pertanyaannya, maukah engkau dan saya disertai Roh Kudus untuk melakukan misi Bapa surga? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mengutus murid-muridnya dengan mengatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus sedang menegaskan kepada muridnya dan juga kepada pengikutnya kita sekalian untuk melanjutkan pekerjaan yang telah ia mulai. Sebagaimana Kristus, Yesus telah diutus ke dunia oleh Bapa untuk mencari dan menyelamatkan. Jadi saudara dan saya hari ini bukan hanya berbicara tentang aku, dan aku. Tapi saudara harus juga berbicara tentang jiwa, dan jiwa. Karena Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita dan memberikan rohnya kepada kita untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapakah orang yang terhilang? Mungkin itu adalah istri anak kita, mungkin itu adalah suami anak kita, mungkin itu adalah keluarga dekat kita, mungkin itu adalah tetangga kita, bahkan mungkin itu adalah musuh kita sekalipun. Jadi misi itu harus terus berlanjut. Sampai kapan berakhirnya misi Bapa Surgawi? Sampai Yesus menggenapi, ia datang kedua kali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Itu misinya berakhir. Selama itu belum terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, tanggung jawab kita besar. Bapak Ibu jangan bangga kalau hari ini engkau sudah selamat. Jangan senang hari ini engkau sudah menerima Kristus Yesus. Karena waktu engkau sudah diselamatkan, disitulah tanggung jawab mulai ada dalam hidupmu dan hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang dilakukan. Karena Yesus diutus untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Secara tak langsung Yesus juga mengutus gereja kita yang telah ia dirikan. Untuk apa? Melakukan hal yang sama. Jadi Bapak, Ibu, dan saya punya tanggung jawab yang sama seperti yang Yesus terima dari Bapa di surga. Misi Bapa Surgawi tidak pernah berakhir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya bagaimana kita melakukan misi itu. Tidak ada cara lain Bapak Ibu, selain engkau dan saya harus memiliki hati Bapa. Hati Bapa yaitu menyelamatkan seisi dunia. Hati Bapa yaitu ingin semua umat manusia kembali bersekutu kepadanya, bukan terhilang. Hati Bapa ingin kita senantiasa membawa ini kepada setiap orang. Sekali lagi bukan berbicara tentang aku, dan aku. Bapak Ibu mohon maaf. Kalau akhir-akhir ini mungkin dalam hidup kita atau dalam pergaulan kita, dalam komunitas atau dalam gereja kita, kalau kita hanya berbicara tentang aku, sesungguhnya kita sudah jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki di muka bumi ini. Bapak, Ibu, dan saya dipanggil, dipilih, ditentukan bukan untuk menjadi pribadi yang egois. Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan kasih karunia keselamatan bukan untuk menjadi pribadi yang sombong atas keselamatan yang kita terima. Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan kesempatan menerima anugerah itu bukan untuk menjadi pribadi yang tidak lagi peduli kepada orang lain. Tetapi waktu Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan anugerah, maka misi Bapa di surga itu juga diberikan kepada kita, yaitu menyelamatkan seisi dunia dimulai dari keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati Bapa untuk menyelamatkan isi dunia ada dua hal, yaitu yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati Bapa yang pertama adalah hati yang penuh dengan kasih. Bagaimana misi Bapa Surgawi ini bisa terlaksana dengan sempurna atau mencapai kepada apa yang Tuhan mau? Yaitu waktu Bapa memiliki kasih yang sempurna. Bukti bahwa Bapa mengasihi kita, yaitu di dalam Yohanes 3:16a berkata, karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini. Tanpa kasih, Allah tidak mungkin mengirimkan anaknya. Tanpa kasih, Yesus tidak mungkin mengutus kita untuk menyelamatkan dunia. Tapi karena kasih, hari ini kita menyandang sebagai anak Tuhan. Orang percaya harus pergi menyelamatkan orang lain. Adakah hari-hari ini kita memiliki kasih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berkata, Pak, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu baik dan bagus, tetapi itu tidak sempurna. Waktu engkau dan saya percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan engkau dan saya, maka di saat yang sama engkau harus menerima kasih Kristus dan juga menyelamatkan orang lain. Bahkan engkau punya beban secara khusus, memiliki belas kasihan yang besar, memiliki kepedulian yang besar kepada setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin sekali lagi itu adalah keluarga inti kita, mungkin itu adalah sepergaulan, teman sepergaulan kita, mungkin itu adalah teman sekantor kita, dan mungkin juga itu musuh kita. Tetapi banyak anak Tuhan sekarang, orang percaya, tidak lagi memiliki kasih. Sekarang kalau kita melihat situasi informasi tentang dunia ini, saya barusan dapat dari Pak Joni, di kilometer 12, seorang suami membunuh istrinya. Konon lagi menyelamatkan istrinya, istrinya pun dia bunuh. Bapak Ibu, kasih sekarang sudah sangat dingin. Tapi Tuhan sesungguhnya memanggil engkau dan saya harus penuh kasih. Dimulai dari mana? Dari rumah Bapak Ibu. Tidak usah kita bicara tentang luas-luas. Wah, pergi ke daerah-daerah tertentu, pulau-pulau tertentu, kota-kota tertentu, provinsi tertentu untuk memberitakan Injil. Kalau di rumah orang yang ada di sekitar kita tidak kita peduli. Lebih miris lagi Bapak Ibu, mohon maaf, ini lebih miris lagi sengaja saya sampaikan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, maka malam ini pun saya akan sampaikan. Lebih mirisnya, Bapak Ibu duduk dalam ruangan yang sama. Sudahkah engkau kenal satu dengan yang lainnya? Coba dulu Bapak Ibu lihat kiri kanan. Ada yang Bapak Ibu kenal? Selain suami dan istri dan anak? Pernahkah engkau tegur sapa? Pernahkah engkau saling peduli? Pernahkah engkau saling tanya jawab? Sorry ya Pak, beda ini Pak, kulitnya warnanya beda. Rambut potongannya beda nih Pak. Oh, tangannya beratnya beda Pak. Oh sorry ya, kita nggak selepel. Saya level apel, kamu levelnya anggur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan kasihnya sudah sempit. Bahkan di dalam satu ruang tidak saling kenal dan tidak pernah tegur sapa. Bagaimana kita bicara tentang mengasihi? Satu ruangan, satu nafas, sama-sama bernapas di udara yang sama. Tak kenal. Pepatah dunia mengajarkan tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu gak pernah kenalan, gimana saling mendoakan? Betul? Jangan dijawab Bapak Ibu, malu nanti. Jawab dalam hati aja, iya ya. Jemaat GB Mandarin, aku udah 20 tahun. Ada gak ya 20 yang ku kenal? Kalau gak ada Bapak Ibu, memalukan. Harus kenal. Kalau bisa semuanya kenal. Supaya apa? Waktu kita dengar ada pergumulan, kita topang dalam doa. Kasih kita keluar menopang mereka dalam doa. Bapak Ibu, satu orang berdoa saja, dunia ini bisa goncang. Bayangkan kalau 100 orang mendoakan satu masalah. Selesai urusan. Doa yang disertai dengan iman besar kuasanya, kata Yakobus. Satu orang saja dengan imannya itu besar kuasanya. Konon lagi 100 orang berdoa untuk satu masalah dengan iman yang sama. Dengan percaya yang sama. Dengan Tuhan yang sama. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah kalau kita nggak pernah peduli. Bagaimana kita bicara tentang hati Bapa?
Hati Bapa penuh kasih Bapak Ibu. Yesus itu menunjukkan hati Bapa yang sesungguhnya. Yesus tidak kenal Lazarus pada dasarnya secara daging. Tapi waktu Yesus lihat Lazarus, hatinya penuh belas kasihan. Dia berkata kepada Lazarus, "Hai Lazarus, turunlah. Hari ini aku akan ke rumahmu." Yesus tidak kenal perempuan yang didakwa untuk dilempar dengan batu. Tapi Yesus hatinya penuh belas kasihan. Dia berkata kepada perempuan itu setelah semua orang pergi. Dia berkata kepada perempuan itu, "Bangkitlah dan berdirilah. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau." Kita jangan-jangan mengasihi, menyumpai banyaknya. Syukurin lu, makanya lu rasain gak dengar-dengaran li. Bapak Ibu, hati Bapa tidak begitu. Manusia itu menyakiti Bapa. Ingat, Adam dan Hawa itu menyakiti hati Bapa. Seorang Bapa, Allah memberikan Adam dan Hawa tempat yang nyaman, tempat yang nikmat, di mana semua ada. Adam dan Hawa di pasal Kejadian itu dikatakan Adam dan Hawa hanya memanage. Berarti menikmati semua yang sudah ada tanpa harus bekerja susah payah. Karena sudah disiapkan oleh Allah. Tapi Hawa dengan free will-nya, kehendak bebasnya, dia menyakiti Allah, yaitu dengan cara mengkhianati, mengingkari janjinya kepada Allah yang sudah diberikan Allah kepada suaminya Adam, dan juga Adam sudah sampaikan kepada Hawa. Karena Hawa menjawab ular, "Ada kata Tuhan, tidak boleh kami sentuh buah ini, nanti kami mati." Bapak Ibu, betapa sakit hati Bapak itu. Seorang yang dia ciptakan dengan tangannya, yang dia bentuk dengan tangannya. Tapi dengan tega mengkhianati hanya gara-gara sebuah makanan yang menarik, kata Alkitab. Satu buah yang menarik membuat Hawa lupa akan janji Bapa. Tapi lihat, hati Bapa tetap penuh kasih. Buktinya apa? Dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, Tuhan tidak pernah berkata, "Biarinlah, kalau sudah mati ya matilah, tinggal ku bentuk yang baru." Tuhan, Bapa di surga, memiliki hati yang penuh kasih. Hari ini kita sebagai orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adakah hati kita penuh kasih? Atau hati kita penuh dengan benci? Atau hati kita penuh dengan kemarahan? Atau hati kita penuh dengan dendam dan ego? Kalau itu terjadi, maka misi Bapa Surgawi tidak akan pernah terselesaikan lewat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam melakukan misi kita harus memiliki kasih Allah. Sebab melalui kasihlah kita akan bisa melihat tujuan Allah dalam hidup kita. Karena setiap orang yang melakukan misi pasti didasari oleh kasih. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Ada begitu banyak tokoh-tokoh yang luar biasa di muka bumi ini yang melakukan semua misi Bapa Surgawi dengan kasih. Ada D.L. Moody, ada Hudson Taylor, ada David Livingstone, dan masih banyak yang lain. Semua didasari oleh kasih. Mereka ke daerah-daerah terpencil, ke tempat-tempat yang tidak pernah dijangkau, hanya karena kasih. Hari ini, saya tidak meminta Bapak Ibu pergi keluar kota, pergi keluar pulau. Pergilah ke rumah masing-masing. Kasihilah keluargamu. Selamatkanlah mereka yang terdekat denganmu. Beritakan kabar baik. Perbuatkan, tunjukkan kasihmu. Tunjukkan Kristusmu lewat tindakan, lewat perkataan, lewat ucapan, lewat pikiran, lewat perasaan, seluruh aspek hidupmu. Tunjukkan bahwa Yesus ada dalammu, bahwa Yesus penuh kasih, bahwa Yesus mengasihi, bukan Yesus penuh dengan ego. Kalau itu terjadi Bapak Ibu bisa bayangkan, gereja ini akan penuh dengan jiwa-jiwa dari kita.
Enggak usah kita minta. Kita pergi ke Aceh, kita pergi ke Nias, kita pergi ke Mentawai, kita pergi ke daerah-daerah yang luar banyak. Enggak perlu. Mari kita pergi ke rumah kita masing-masing. Hari ini mari kita pergi ke rumah kita masing-masing. Kabarkan kasih Allah, kabarkan hati Bapa untuk menyelamatkan mereka. Amin. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi adalah hati yang penuh dengan kasih, maka yang kedua, misi Bapa di surga dengan memiliki hati yang kedua adalah hati yang penuh dengan pengampunan. Misi Bapa surgawi tidak akan pernah tercapai kalau misalnya Bapa di surga adalah seorang pendendam. Dia akan dendam kepada Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya karena sudah mengecewakannya, karena sudah menyakitinya. Tapi Bapa di surga adalah Bapa yang penuh dengan hati yang mengampuni. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Yesus datang ke dunia, dilahirkan ke dunia, bukan sedang membawa dendam Bapa surgawi di dalam perjanjian lama untuk datang ke dunia karena sudah 450 tahun tidak bicara, maka dia datang ingin menghakimi. Kamu mati. Bukan. Bapak Ibu dengar baik, bukan. Tuhan Bapa di surga ngutus anaknya bukan untuk menghakimi, tapi dengan tujuan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, berapa banyak kita lebih senang menjadi hakim daripada terdakwa? Kita berpikir kita lebih kudus, sehingga kita mengatakan orang lain kudisan. Kita mengatakan hidup kita lebih layak, dan kita mengatakan orang lain tidak layak. Kita mengatakan kita lebih luar biasa, dan orang biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya diselamatkan bukan untuk menghakimi orang lain. Walaupun orang itu mungkin secara logika layak untuk dihakimi. Tapi kita tidak boleh ada di tempat itu. Kisah yang tadi saya ucapkan Bapak Ibu, kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Boleh tolong tampilkan? Kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya ingin Bapak Ibu baca ayat ini. Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, kepada perempuan itu yang kedapatan berbuat zina, di mana perempuan ini Bapak Ibu dia sedang kedapatan berbuat zina, melakukan mesum kalau bahasa sekarang, kepada bukan yang suaminya, laki-laki lain, atau kalau bahasa sekarang adalah PSK. Bapak Ibu, perempuan ini adalah seorang wanita sundal yang tidak layak, dan dia kedapatan oleh hakim-hakim dan oleh ahli Taurat, sehingga mereka bawa kepada Yesus dan mereka sedang mendakwa Yesus, sedang mencoba mempengaruhi Yesus supaya Yesus menuruti apa kemauan mereka dengan dasar Alkitab. Bukankah kita juga jumpa demikian? Banyak orang percaya pakai dasar Alkitab untuk apa? Untuk mengatakan orang patut dihakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tolong jangan pakai ayat Alkitab untuk menghakimi orang lain. Pakailah ayat Alkitab untuk membangun orang lain, katakan amin. Dan mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, guru, menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berbuat zina harus dilempar sampai mati. Bagaimana menurut guru? Yesus nggak jawab, karena Yesus sudah tahu hati mereka, tujuannya hanya menghakimi. Karena Yesus nggak jawab, mereka paksa, guru gimana? Ini menurut hukum Musa harus mati. Apa menurutmu? Karena Yesus didesak, Yesus bangkit berdiri. Yesus bilang begini, orang-orang hebat, orang-orang kudus dan orang-orang suci, ini bahasa saya Bapak Ibu, saya dramatisir aja. Orang-orang kudus, orang-orang yang ya paling layak lah. Dengar baik, kalau hari ini kalian datang dan tidak pernah berbuat dosa, ambil batu yang paling besar, lempar perempuan itu. Alkitab mencatat di ayat yang ke-9. Tampilkan ayat 9. Ayat ke-9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu,
Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi waktu Yesus sudah sampaikan kepada mereka, tidak ada seorang pun yang berani melempar perempuan itu dan semuanya pergi. Maka ayat yang ke-9 tadi, ayat ke-10 tadi. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, ini ayat intinya Bapak Ibu. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pertanyaan saya mau negaskan hal ini supaya kepada kita mengerti bahwa kita tidak boleh menghakimi walaupun kita tahu itu dosa. Pertanyaan saya, apakah Yesus tidak tahu bahwa perempuan itu berbuat dosa? Tahu. Tapi Yesus tidak menghakimi. Layakkah kita menghakimi orang yang ada di sekitar kita? Tidak. Engkau dan saya pun menerima anugerah keselamatan. Hari ini kita bisa menjadi anak Tuhan. Hari ini kita bisa menjadi orang percaya. Hari ini kita menjadi orang layak. Bukan karena kita sudah layak. Bukan karena kita sudah kudus. Bukan karena kita suci. Tetapi karena Yesus melayakkan kita. Sehingga tidak ada dasar untuk siapapun menghakimi orang lain. Tetapi kita punya misi, yaitu misi Bapa Surgawi, menyelamatkan semua orang kepada keselamatan. Miliki hati pengampunan. Bapak Ibu tahu toko terbesar, salah satu toko terbesar di Sumatera ini? Orang luar negeri yang menyelamatkan orang suku Batak? Ada yang kenal dia? Tahu? Ada yang tahu siapa namanya? Nommensen, Bapak Ibu. Nommensen itu tidak ada hubungan darah dengan orang Batak. Tidak ada tali persaudaraan dan segalanya. Tapi hatinya penuh kasih dan penuh pengampunan. Nommensen bisa sampai ke Tarutung, bukan tanpa sebab. Dia harus sembunyi di hutan yang sekarang di mana patungnya berdiri besar, Bapak Ibu. Patung Nommensen itu ada di situ karena apa? Karena dia dikejar oleh orang-orang suku Batak, orang dulu. Mengejarnya, ingin membunuhnya, ingin membinasakannya. Tapi karena kasih dan karena Nommensen penuh dengan hati pengampunan, ia tidak lari pulang ke negaranya, tetapi ia lari ke Tarutung. Dengan satu tujuan, di Tarutung itulah dia mendirikan tempat ia berdoa, menatap kota Tarutung dan mendoakan kota Tarutung. Dan disitulah mulai ada banyak orang-orang suku Batak diselamatkan. Dan itulah menjadi cikal bakal gereja suku hari ini. Karena apa? Nommensen penuh dengan hati pengampunan dan hati kasih dari Bapa Surgawi. Kalau tidak ada keselamatan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya juga dipanggil bukan menjadi Nommensen pergi ke negara lain, bukan. Jadilah Nommensen di rumah masing-masing. Mungkin itu adalah suamimu, mungkin itu adalah istrimu, mungkin itu adalah anak-anakmu, dan mungkin juga itu adalah tetanggamu. Jadilah Nommensen buat mereka. Kasihilah mereka, ampunilah mereka. Kalaupun mereka menyakiti kita, doakan mereka. Setiap waktu doakan terus, setiap saat doakan, tangisi, jerit kepada Tuhan supaya mereka juga menerimakan keselamatan sama seperti kita. Bukan musuhi. Ini banyak anak Tuhan. Iya Pak, gak bisa ku bicara dengan tetanggaku ini. Parbada amat. Parbada itu suka berantem Bapak Ibu. Orang kita Batak bilang parbada. Ini suka kali berantem Pak, ribut, malas aku teman. Bapak Ibu semakin suka ribut harus semakin sering didekatin. Kenapa? Justru itu kesempatan. Di dalam keributan itu kita bisa tunjukkan kasih. Kalau dia diam, kita diam. Bagaimana menunjukkan kasih? Justru dia ribut, kita tunjukkan kasih. Dia maki-maki, kita bilang, sabar Pak. Tuhan baik Pak. Sabar Bu. Tuhan baik Bu. Bukan bilang, maaf ya, mampuslah situ. Bukan.
Semakin ribut dia, semakin kasih yang bisa kita tunjukkan. Ini berlaku di keluarga Bapak Ibu. Baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak-anak. Miliki hati pengampunan, bukan pendendam. Karena Bapa memanggil kita untuk melakukan misi Bapa Surgawi. Didasarin dengan hati yang penuh kasih dan hati yang penuh dengan pengampunan. Worship leader dan senior maju ke depan. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kesimpulannya, karena itu pergilah. Bapak Ibu dan saya diperintahkan pergilah. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita. Dan ketahuilah Yesus menyertai Bapak Ibu dan saya sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu tahu kalimat ini dari mana saya dapat? Ada yang tahu ayat apa ini? Ada yang hafal? Ini adalah kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Bapak Ibu dan saya tidak bisa menghindari. Kita sudah diperintahkan. Kita sudah diberikan tanggung jawab. Kita sudah diberikan tongkat estafet, yaitu misi Bapa Surgawi untuk pergi menyelamatkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita harus tetap megang tongkat estafet itu sampai garis finish, yaitu waktu Tuhan datang atau kita kembali kepada Bapa di surga. Saya berdoa, Jemaat GBI Mandarin Binjai adalah jemaat yang melakukan misi Bapa di surga, bukan misi pribadi, karena kita adalah miliknya. Kita naikkan pujian. Biarlah belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Jadikan ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Yes Lord. Oh haleluya. Ini doa kami Tuhan. Yes, kami rindu seluruh negeri ini. Kami rindu Tuhan, seluruh bumi ini dipenuhi kemuliaan-Mu. Pakai kami Tuhan. Yes, katakan dengan lebih sungguh lagi, biarlah belas kasihan-Mu Bapa. Oh haleluya. Jesus. Oh haleluya, haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah hari ini engkau rindu memiliki misi hati Bapa Surgawi, yaitu menyelamatkan jiwa? Mungkin itu adalah melalui keluarga inti kita. Mungkin itu adalah melalui orang-orang terdekat kepada kita. Mungkin itu adalah melalui orang-orang yang juga berseteru dengan kita. Tapi kita tidak tahu harus berbuat apa. Seperti pujian ini berkata, biarkanlah urapan kuasa Roh Kudus
yang menaungi hidup kita, memampukan kita, supaya kita memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk setiap jiwa-jiwa. Hari ini Engkau berkata, Tuhan, pakai aku. Aku mau menjadi alat kemuliaan-Mu untuk menjangkau banyak orang. Dimulai dari keluarga. Tuhan, pakai aku. Aku rindu, Tuhan. Mungkin itu adalah Bapak Ibu yang hari ini berkata demikian. Dan engkau rindu didoakan. Bapak Ibu, jikalau engkau rindu didoakan, engkau boleh angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa dari tempat ini bagimu. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat di hadapan. Kami tahu kami penuh dengan kelemahan. Kami tahu Tuhan kami penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan melawat setiap kami. Roh Kudus-Mu yang akan melawat bibir lidah kami. Roh Kudus-Mu yang akan melawat tubuh jiwa roh kami Tuhan, sehingga kami mampu. Waktu kami pergi, waktu kami menjadi berkat, waktu kami menjadi garam dan terang-Mu, kami penuh dengan hati yang kasih. Kami penuh dengan hati yang memiliki kasih ilahi. Kami memiliki hati yang penuh dengan pengampunan akan setiap jiwa-jiwa. Bapa, berkati setiap kami. Hari ini Tuhan, pakai kami untuk kami boleh menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Mulai dari keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang yang berseteru dengan kami Tuhan. Pakai kami, limpahkan kasih-Mu, limpahkan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, biarlah belas kasihan-Mu Bapa yang melingkupi setiap kami. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan yang memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Belas kasih penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan-Mu, terbakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi kemuliaan. Keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan Kau berfirman bagi kami untuk boleh membawakan kami untuk pergi menjangkau setiap jiwa. Untuk boleh membawa kami Tuhan, untuk boleh menjangkau setiap keluarga-keluarga kami. Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan. Urapan-Mu Tuhan bekerja di dalam segenap kehidupan kami. Yang memampukan kami ya Tuhan. Kami yang tidak mampu Tuhan, Engkau jadikan kami mampu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semuanya jadi. Mari sama-sama kita katakan, amin. Baik, silakan duduk kembali. Hari ini untuk kemuliaan Tuhan.
adik-adik kita yaitu Billy dan Rachel, mereka akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Puji Tuhan. Biarlah melalui pujian ini juga kita bersama-sama datang untuk memuliakan Dia, mempersembahkan hidup kita seluruhnya bagi Dia. Amin. Baik, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sambil kita akan menjalankan persembahan. Mari kita berikan dengan sukacita. Baik, saya mengajak semua kita bangkit berdiri. Biarlah seperti tadi benih firman Tuhan yang ditaburkan, itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kita semua. Saya mengundang pendoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu yang telah Kau taburkan dalam setiap hati kami ya Bapa. Biar Engkau memberikan kepada kami ya Bapa, hati-Mu ya Tuhan, hati yang penuh dengan kasih ya Bapa, hati yang mau mengampuni siapapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengembangkan hati kami Bapa, menuju kepada hati-Mu ya Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Sweditan ya Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau memberkati beliau ya Bapa, Engkau memberkati keluarganya ya Tuhan, istri anaknya ya Tuhan, semuanya aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk gembala sidang kami di tempat ini Bapak Hengki Chandra ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati beliau ya Bapa, mengurapi beliau ya Tuhan, melimpahkan hati beliau Bapak dengan kesehatan ya Tuhan, sehingga dia dapat mengayomi Bapak, mengembalakan kami di tempat ini Tuhan, penuh dengan perubahan ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk ibu gembala kami Bapak, Engkau berilah kepada dia Bapak kesehatan juga ya Tuhan, sehingga dia mampu menjadi penolong yang setia ya Bapak untuk gembala kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk keluarga besarnya Bapak, anak cucu mereka ya Bapak, semuanya aman dalam perlindungan
terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus tidak datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan Amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.